Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini salah satu bisa kita suarakan dan kita terangkan dan kita berikan support pada Presiden terpilih, Presiden Prabowo Subianto, yang kadang apa yang kita sampaikan kadang mungkin kurang memberikan hal yang baik. Kadang karena ada perbedaan, itu sudah biasa. Ada perbedaan pendapat, ada perbedaan pandangan. Yang penting bagaimana caranya agar Indonesia bisa berjalan dengan baik, Indonesia bisa meraih apa yang diimpikan para leluhur Nusantara dan tetap menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Yang terpenting adalah itu. Secara umum, presiden siapapun yang terpilih, kita sudah meyakini bahwa Pak Presiden Prabowo Subianto akan mampu dan sanggup. Sudah begitu banyak beliau lewati. Itu kita yakini seperti itu, dan beberapa memang kadang ketidaksinkronan itu terjadi, tapi tidak mengurangi rasa hormat, tidak mengurangi semangatan kami masyarakat terus mendukung apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto. Seperti yang disampaikan oleh Mbah Mufid. Ini surat cinta dari Mbah Mufid untuk Pak Prabowo Subianto. Hal semacam ini memang kadang penting ketika negara masih dalam suasana politik yang kurang dinamis, ekonomi informasinya kurang stabil. Menjadi penting karena memang masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, seperti apa yang dilakukan oleh klan Mbak Alwi dengan merubah sejarah, merubah makam-makam leluhur dan mendirikan makam-makam palsu. Ini adalah jelas musuh bersama, dan kami pahami sebetulnya bukan hal yang sulit untuk pemerintah menyelesaikan tentang hal itu. Tapi kami juga masih berharap Pak Prabowo terus kawal beberapa masalah seperti ekonomi, seperti masalah politik, dan masalah cagar budaya. Maksud Mbah Mufid mungkin seperti itu, karena beberapa cagar budaya itu sudah jelas bahwa mereka merusak dan merubah yang dulunya makam leluhur dijadikan makam keluarga mereka. Ini jelas adalah lebih musuh yang lebih berat.
yang lebih berdampak akan masa depan anak-anak kita akan lebih parah, akan menjadi parah seperti itu. Karena sudah berubah dari yang dulu dicita-citakan oleh leluhur-leluhur Nusantara. Jadi seperti itu, dan kita berharap Presiden Prabowo Subianto untuk bisa menyelesaikan cagar budaya, menyelesaikan sejarah yang telah dirubah oleh klan Ba'alwi, entah sejarah Nahdlatul Ulama, sejarah Indonesia, sejarah 17 Agustus, dan hak cipta dari Yalal Waton itu juga dirubah, diklaim oleh klan Ba'alwi. Kaki Dul Qadir itu jelas membahayakan bagi keberlangsungan Nusantara. Karena bagaimana tidak akan berbahaya, karena nantinya tidak ada lagi leluhur perjuangan, leluhur-leluhur Nusantara yang menjadi sosok tokoh yang menjalankan dan yang memperjuangkan Nusantara ini. Yang sudah kita ketahui bahwa klan Ba'alwi lah antek penjajah Belanda sejak 1888, setelah kalahnya dari Pangeran Diponegoro, Belanda ini mendatangkan saudaranya, yaitu seperti para Habib itu yang di Cilegon, geger Cilegon 188, G30 SPKI 1965 ternyata adalah propaganda dari klan Ba'alwi juga, Habib Aidit dan Habib Muso Cukabak Baragbah. Ini sudah final bahwa klan Ba'alwi adalah antek penjajah Belanda. Ini yang perlu didengar oleh Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Raka Buming Raka. Karena apapun penindakan hukum ketika tidak ada rekom dari presiden, ini karena negara kita adalah presidensial, dengan otomatis ketegasan dari seorang presiden ini menjadi sebuah hal yang sangat penting. Mungkin seperti itu realisasinya apa yang disampaikan oleh Mbah Mufid Sadullah yang begitu menggebu-gebu untuk memperjuangkan Nusantara dengan PWI Laskar Sabilillahnya, Gus Abbas, Kiai Haji Imaduddin, Kiai Nur Ihya. Ini mereka semuanya terus berjuang mengawal kita semuanya, mengawal negara ini. Karena begitu bahayanya ketika makam palsu, sejarah palsu, ini tidak ada yang membongkar, tidak ada yang melawan. Arogansi dari klan Ba'alwi ini sangat membahayakan. Semoga Pak Presiden Prabowo bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh Mbah Mufid Sadullah dari Solo Raya. Saya kira cukup sekian. Hazanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.